Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cukup banyak konten mengenai VGA yang saya bikin di bawah 1 juta rupiah. Tapi video sebelumnya itu saya bikin satu golongan, baru semua dan bekas semua. Nah, kali ini kita bakal gabung nih. Kita ambil yang terbaik untuk bekas dan barunya. So, kalian bisa punya referensi mengenai pilihan VGA dengan rentang harga di bawah 1 juta, baik baru maupun bekas. Sebelum dilanjutkan, mari bantu naikkan channel saya nih jauh lebih tinggi lagi, melesat ke angkasa, menembus langit dan mengguncang dunia, dan terus update konten otomotif pastinya. Teknologi bos. Oh iya ya, sorry sengaja. Caranya tinggal pencet tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Kenapa harus ada pilihan baru ataupun bekas nih? Karena sebagian orang itu memiliki pandangan berbeda. Ada yang suka baru dengan alasan takut dapat barang bapuk, terus pakai beberapa bulan langsung lapuk bagaikan kerupuk. Tapi ada juga yang suka bekas karena alasan performa yang jauh melebihi harga baru. Dan ini juga fakta ya, bekas jauh menggoda karena performanya. Kalau masalah cepet jebol atau enggaknya ya tergantung amal ibadah. Maksudnya berdoa aja deh, barangnya awet dan lancar sentosa. Dan satu lagi nih, saran saya wajib teliti dan wajib uji VGA bekasnya sebelum deal membeli. So nggak pakai lama nih, langsung aja kita bahas VGA satu persatu. Untuk link di deskripsi, ini saya usahakan cari yang termurah yang bisa didapatkan. Ya kalau beda tipis harganya dengan apa yang saya berikan di video, monggo ditawar. Kalau baru bisa ditawar bos. Kalau baru mah biasanya harga pas ya, no tawar menawar. Nah kalau bekas ini bisa banget nih, apalagi kalau kalian itu jago nawarnya, bukan jago gelut ya, bisa dapat jauh lebih murah. AMD Radeon RX 550 4GB DDR5 128 bit. Harga barunya kurang lebih Rp950.000. Merek GeForce, Midas Force maksudnya. Garansi 2 tahun. GPU ini nongol tahun 2017 yang lalu dan masih ada juga barunya hingga video ini dibikin. Hanya saja untuk merek yang ada namanya nih ya, harganya itu di atas 1 juta. So kalau mau murah ya ambil merek lokal. VGA ini sendiri menyasar kelas entry level dan jatuhnya memang bukan kelas performa ya. Jadi jangan terlalu berharap bisa set high atau ultra di resolusi 1080p di semua game. Pastinya settingan mengalah. Nah, rival berat VGA ini malah dari GPU lawas, yaitu AMD Radeon HD 6870. Dan performanya mirip-mirip sama Nvidia GTX 470. Ini kelas high-end pada masanya. Sedangkan Nvidia GT 1030 yang kurang lebih rilisnya di tahun yang sama masih kalah telak kalau dibandingkan RX 550. Secara fitur, RX 500 series ini nggak terlalu ketinggalan ya, karena udah berbasis DirectX 12, so masih banyak game yang bisa dimainkan di VGA tipe ini. Berdasarkan teks power up, RX 550 ini paling nyaman dimainkan di resolusi 900p atau tepatnya 1600 x 900, walaupun masih sangat bisa dimainkan di resolusi 1080p settingan sadar diri. Untuk kebutuhan daya minimum power supply RX 550 ini adalah 250 watt dengan TDP hanya 50 watt. Dan ingat ya, ini non-pin power. Nvidia GTX 750 Ti 4GB DDR5 128 bit. Harga barunya kurang lebih sama ya dengan RX 550, yaitu Rp950.000. Mereknya Digital Alien. Dengan garansi resminya 1 tahun ya, atau bisa merek lain dengan garansi yang lebih panjang. Nah, GPU ini jelasnya jauh lebih tua dibandingkan RX 550 karena nongol tahun 2014 yang lalu. Dan ajibnya masih juga ada barunya hingga video ini dibikin. Karena udah udah cukup tua, maka beberapa kekurangan VGA ini cukup berasa. Ya salah satunya di DirectX ya, yang mana biar kata udah support DirectX 12, sayangnya fitur levelnya masih 11.0. Jadi ada sebagian game yang udah nggak bisa running di VGA satu ini. Cuma biar kata demikian, tetap aja masih unggul GTX 750 Ti kalau dibandingkan RX 550 secara keseluruhan. Performa yang mirip sama GTX 750 Ti ini malah dari kubu merah nih, yaitu AMD Radeon HD 6950. Kelas beratnya AMD pada masanya. Atau kalau dari saudaranya yaitu Nvidia GTX 295. Jadi wajar ya kalau VGA ini masih dibangga-banggain sebagian orang, bahkan digoreng-goreng ya, biar mateng. Dan memang harus saya akui ini adalah VGA kencang terbaik untuk barunya di bawah 1 juta rupiah.
Biar kata memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan RX 550, tetap aja nih rekomendasi layar buat bermain game di VGA ini 900p. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 250 watt non-pin power dengan TDP 60 watt. Borosan dikit ya dibandingkan RX 550, tapi lebih kenceng dengan harga yang kurang lebih sama. Pilih mana coba? AMD Radeon RX 570 8GB DDR5 256 bit. Harga bekasnya kurang lebih Rp850.000. Oke, sekarang kita bahas VGA bekas yang pastinya garansi yang diberikan itu macam-macam. Ada yang 1 bulan, 1 minggu, bahkan non garansi. Ada juga tuh yang 9 bulan. Orang bunting. So wajib banget bagi kalian teliti sebelum membeli ya, karena ini VGA bekas. Nah, di sini saya nemu Sapphire Nitro RX 570 8GB DDR5 256 bit dengan harga bekasnya di angka Rp850.000. Dan kemungkinan besar ini bekas nambang ya, alias macul ya. Itulah kenapa saya wajibkan teliti sebelum membeli. Umur GPU ini sendiri samaan ya dengan RX 550 karena nongol di tahun yang sama, yaitu 2017 yang lalu. Tapi segmen pasarnya berbeda nih, karena VGA ini menyasar kelas mid range. Untuk fitur yang dibawa pun samaan dengan RX 550, udah full support DirectX 12. So masih banyak game yang bisa running di VGA satu ini. Secara kemampuan VGA ini lebih unggul dibandingkan GTX 1650 ataupun RX 6400 1050 Ti. Gimana bos? Lah ya apa sih ya, nggak sebanding bro. GTX 1650 aja dilibas, apalagi 1050 Ti. Bisa dihempas. Tapi ternyata performanya masih kalah nih kalau dibandingkan Nvidia GTX 970 untuk kemampuan gaming keseluruhannya. Dan juga masih di bawah AMD Radeon RX 5500 XT. Tapi kalau soal harga, ini gak ada tandingannya selain saudaranya sendiri. Karena kemampuannya lebih oke dibandingkan dua VGA sebelumnya, jelas rekomendasi layar gaming di VGA ini adalah 1080p. Walaupun tetap juga nggak bisa dipaksa settingan ultra di beberapa game. Untuk kebutuhan daya power supply minimal dari VGA ini adalah 450 watt dengan konektor 1x6 pin. Dan TDP-nya hanya 150 watt. AMD Radeon RX 580 8GB DDR5 256 bit. Harga bekasnya di rentang 800 hingga 900 ribuan. Dan di sini saya nemu Gigabyte RX 580 8GB hanya Rp850.000. Ada minusnya dikit. Raja VGA performa dewa di harga bekasnya nih, sampai sekarang belum bisa digeser. Coba kalian sebutin VGA yang lebih unggul dari RX 580 di rentang harga segini. Nggak ada kan? Yang ada lebih tinggi harganya. So no debat ya, ini adalah VGA bekas terbaik di rentang harga di bawah 1 juta rupiah. Ya walaupun nggak beda jauh sama saudaranya yaitu RX 570, dipastikan GPU ini bekas nambang alias macul. Kecuali kalian dapat VGA bekas gamer yang memang beli baru VGA-nya dari awal. Ada bos, pastinya ada dong. Cuma ya sekarang rada bingung nih, mana yang beneran bekas gaming atau mining. Karena rata-rata yang menjual itu menulis di deskripsinya itu bekas gaming ya, bukan bekas mining. Secara performa, rival berat VGA ini malah dari saudaranya sendiri, yaitu AMD Radeon RX 6500 XT atau RX 5500 XT. Dan pastinya biar berimbang versi VRAM-nya yang 8GB juga. Sedangkan Nvidia GTX 1066GB ini masih kalah telak dengan RX 580. So dari sini 3 VGA sebelumnya dipastikan gak bakal menang lawan RX 580 ini. Karena kemampuan yang paling cakep di video ini, maka VGA ini masih sangat oke dimainkan di resolusi 1080p. Tetap juga dengan settingan menyesuaikan. Untuk kebutuhan daya sendiri samaan dengan RX 570, yaitu daya power supply minimal 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 180 watt. Lebih boros dikit ya dari RX 570, tapi lebih kenceng. Pilih mana coba? So dari keempat VGA ini kita ambil dua kesimpulan. Pertama untuk pilihan barunya nih. Kalau kalian pengen banyak game bisa dimainkan dengan perbedaan FPS yang gak terlalu jauh sih sama rivalnya, maka RX 550 ini adalah pilihan paling oke untuk barunya.
Tapi kalau kalian pengen editing juga dan kemampuan sedikit lebih baik, maka saya lebih menganjurkan Nvidia GTX 750 Ti. Sedangkan untuk bekasnya no debat ya, cuma AMD Radeon RX 580 doang pilihan paling oke, pakai banget. Walaupun sebenarnya nyari bekas itu nggak mudah dengan kondisi yang normal pastinya. Tapi kalau kalian paham buat hunting bekas ya lanjut aja ya guys. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming terbaik di bawah 1 juta, baru maupun bekasnya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.